Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' mardatillah thawab bi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih di bab syarat syahnya seseorang itu berjamaah ya. Kemarin kita sudah kasih tahu bahwasanya seorang kalau seandainya dia menjadi makmum maka dia harus mendengar atau melihat imam ya, baik dia itu melihat langsung imam atau melihat seorang yang melihat imam atau mendengar orang yang melihat imam ya, itu mubaligh. Ya, jadi ketika ada orang yang takbir, imam takbir maka dia ikut takbir, maka itu sudah cukup. Tapi kalau seandainya di luar masjid maka ditambahi syarat berikutnya, yaitu mungkinnya seseorang atau mungkinnya seorang makmum untuk sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Ya, itu syarat yang ditambah kalau seandainya jamaahnya itu apa? Di luar masjid. Tapi kalau seandainya di masjid maka tidak ada masalah ya, mau muter, mau ke belakang, mau jaraknya jauh, maka itu tidak ada masalah. Hanya saja kalau seandainya di luar masjid itu yang bermasalah. Jadi harus ada apa? Harus ada yang namanya kemungkinan untuk sampai ke imam. Nah. Kemudian wasyartu tsani al-tsalis ya, syartu tsalis. Imkan murud. Nah. Wa syartu tsalis an yajtami'a fi masjidin wa in ba'udatil masafah wa halatil abniya wa ghulikal bab bi syarti imkanil murur. Fa in kana fi ghairi masjid ishtarata an la yakuna bainama wa baina kulli safain akthar min 300 dhira. Kemudian kalau seandainya di luar masjid ya, di luar masjid maka hendaknya satu shaf dengan berikutnya, shaf satu dengan shaf berikutnya itu tidak lebih atau tidak boleh lebih daripada 300 dhira. Ya, satu dhira'nya itu 90 cm ya, jadi dikali itu 300. Jadi kalau seandainya terlalu jauh maka itu juga tidak diperkenankan, sehingga lebih baik untuk merapat. Tapi kalau seandainya di masjid, satu masjid ya, maka itu tidak ada masalah meskipun itu jauh ya. Jadi kalau seandainya di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi itu ya, imamnya di dekat Ka'bah, kita menjauh tapi masih di masjid ya, maka itu tidak ada masalah. Perlu kita ingatkan kembali, yang dimaksud masjid adalah tanah yang diwakafkan untuk masjid ya, tanah yang diwakafkan untuk masjid maka itu dikatakan masjid ya. Kalau tidak diwakafkan maka dia jatuhnya menjadi musola, tidak bisa i'tikaf. Seorang wanita meskipun haid dia bisa masuk, tapi kalau masjid enggak ya. Kalau masjid dia bisa untuk i'tikaf dan wanita haid tidak boleh masuk
Ya, bolehnya cuma apa? Lewat, ya. Murur tidak ada masalah dari pintu sini ke pintu sana. Itu tidak ada masalah selama dia tidak takut mengotori. Tapi kalau musola tidak ada masalah, dia duduk, dia tinggal. Nah, biasanya di Yaman itu ada masjid, ada musola. Ya, jadi kalau musola buat perempuan, kalau masjid buat laki-laki. Jadi kalau seandainya pengajian biasanya diadakan di musola kalau bagi perempuan, karena tidak ada halangan. Tapi kalau di masjid kan, kalau seandainya halangan maka dia tidak bisa ke masjid. Fala yadhurru ziyadah thalatha adru wa an la yakuna bainahuma jidar. Kemudian kalau seandainya di luar masjid maka tidak boleh terhalang dengan tembok. Ya, jadi kalau misalkan semuanya ini tembok, ya, misalkan ini bukan masjid ya, ya ini bukan masjid, ya, orang imam sholat di sini, itu semuanya tembok ini, di sebelah sini semuanya tembok, pintunya cuma di situ. Orang yang mau sholat di luar tembok, ya jamaah, maka tidak diperkenankan. Kenapa? Karena tertutup dengan tembok dan dia bisa ke imam itu dengan apa? Mundur. Ya, mundur itu berarti membalikkan badan. Karena di dalam fikih itu tidak ada jalan mundur. Berarti apa? Harus jalan normal seperti biasa. Kita mau jalan ke sana berarti kita membelakangi kiblat. Ketika membelakangi kiblat, maka sholat qudwahnya tidak sah, jamaahnya tidak sah. Berarti bagaimana? Berarti kalau seandainya seorang itu mau sholat jamaah sedangkan dia itu bukan di masjid, maka dia harus sholatnya di mana? Di depan pintu situ. Ya, pintu ke belakang terus sampai ini kalau misalkan ada jalan ini kan terus ke belakang itu tidak ada masalah. Ya, selama itu apa? Selama yang di ujung jalan sana itu nanti bisa sampai ke imam tanpa membelakangi kiblat, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau di masjid lain, di masjid tidak ada masalah itu. Ya, kalau misalkan kita anggap serambi masjid ini wakafnya juga masjid, maka kalau seandainya itu ditutup, ya, sholat yang di luar sana sah enggak? Sah, karena itu termasuk masjid, ya, ditutup aja. Ya. Tapi kalau musola enggak, ya, misalkan ini musola, orang sholat, itu di situ ada pintu, ya, dia sholat di belakangnya, ya, harus dibuka itu. Kalau seandainya ada yang nutup atau tertutup dengan angin, misalkan pintunya yang gini, bukan sliding gitu, ketutup, jebret. Nah itu berarti orang yang di belakang, di luar musola itu semuanya dia harus mufaraqah, jamaahnya tidak sah. Kenapa? Karena makmum tidak bisa sampai kepada imam, tertutup. Tapi kalau masjid itu lebih kuat. Ya, makanya sebagian itu menjadikan tangganya itu di dalam masjid. Ya, jadi kalau tangganya di dalam masjid, meskipun tangganya yang muter itu, zaman dulu ingat, tangganya itu muter. Ya, jadi kalau misalkan, ya, tapi itu di dalam masjid, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau tangga muter itu berada di luar masjid dan itu cuma satu-satunya tangga, nah itu tidak bisa. Jadi ada perbedaan antara di luar masjid sama di dalam masjid. Dalam masjid tidak ada masalah, mau jaraknya jauh, mau membelakangi kiblat, ya, itu semuanya tidak ada masalah. Ya, tapi kalau di luar masjid, maka kalau seandainya ada penghalang itu sudah tidak bisa dijadikan untuk jamaah. Au bab mughlaq, atau pintu yang ditutup, ya, ya, tembok atau pintu yang tertutup itu sama. Au mardud, atau pintu yang dikunci, ya, di palu atau di pintu mati lah istilahnya, sudah tidak bisa dipakai lagi. Au syubak, atau jendela. Ya, jendela juga tidak bisa. Ya, Ustadz, ini tidak ada pintu tapi ada jendela. Nah, orang bisa mencolot lewat jendela. Gimana? Bisa enggak? Enggak bisa. Karena yang dilihat itu apa? Bisa sampai ke imam dengan jalan normal. Ya, jadi kalau seandainya mencolot sedikit, maka itu sudah dikatakan penghalang, sehingga enggak bisa sampai kepada imam. Ya. Wala yadhurru takhallulu syari' wan nahar al-kabir wal bahr baina safinatain. Ya, kemudian di sini dikatakan tidak masalah kalau seandainya ada terhalang dengan jalan yang besar. Contohnya misalkan kita mau sholat, imamnya di seberang jalan sana. Ya, kemudian kita mau sholat di belakangnya. Ya, di belakangnya kemudian orang-orang ini jalan.
ya. Kemudian kita sholatnya makmumnya di seberang jalan, lah itu tidak ada masalah. Ya, yang penting tahu perpindahan imam, tahu suara imam, tahu dan bisa sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Meskipun jalannya besar, ya, jaraknya lebar, itu tidak ada masalah. Atau sungai, itu juga tidak ada masalah. Ya. Atau ketika seseorang itu sholat di mana, di laut, ya, sholat di laut, ya, ini kapal, sampingnya lagi kapal, sampingnya lagi kapal, dia terhalang dengan apa? Lautan, boleh, itu tidak ada masalah. Ya, meskipun kalau misalkan dipikir ya dia tidak bisa jalan, ya, tapi masih tidak ada masalah. Ini termasuk yang apa? Ma'fu, ya, karena sulit ya. Wa idza waqafa ahaduma fi safli wal akhar fil ulu ishtarat al muhadatu ahadima al akhar, ya. Kemudian di sini dikatakan kalau seandainya imam dan makmum fis safal di bawah, wal akhar fil ulu ishtarata fi ghairi masjid muhadatu ahadima al akhar bi an yakuna al asfal bihaitsu law masya jihata a'la ma'a fardhi i'tidal qamat asaba ra'sahu qadamai mathalan, ya. Ini kalau seandainya di luar, ya. Ya, kalau di masjid ini di atas tidak ada masalah, tapi kalau seandainya di luar masjid, ya, itu dikatakan dia harus, ya, sejajar dengan yang di atas, ya. Tapi biasanya yang di atas itu, yang di loteng itu semuanya masjid, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya di mana, di rumahnya tingkat, nah, dia mau sholat jamaah misalkan tarawih, maka itu harus diperhatikan. Kalau seandainya di atas itu turun, dia turunnya tidak boleh membelakangi kiblat. Tapi kalau seandainya membelakangi kiblat, maka tidak bisa dijadikan sholat berjamaah di atas. Tapi kalau seandainya masjid, ya, itu tadi syaratnya tangganya berada di dalam masjid, ya, maka itu tidak ada masalah orang sholat di atas. Jadi kalau misalkan ini kita Serambi ini termasuk masjid, berarti tangganya itu kita anggap masjid, maka naik ke atas itu tidak ada masalah, ya, meskipun dia di samping itu, dia naik ke atas itu tidak ada masalah. Meskipun yang di saf awal dia sampai ke imam, bagaimana, dia harus mundur dulu, ya, harus mundur dulu, turun baru sampai ke imam. Tapi karena itu semuanya kita anggap sebagai masjid, maka di atas tidak ada masalah. Walau kana al-imam fil masjid wal ma'mum kharijahu fatsalatu mi'ah mahsubah min akhiril masjid, ya. Naam. Jadi kalau seandainya imam di masjid, ya, dan makmum di luar masjid, ya, maka 300 mi'ah, 300 zira itu terhitung dari akhir masjid, ya, dari akhir masjid, dihitungnya bukan dari akhir shaf, tapi di akhir masjid itu dihitung 350 zira. Jadi kalau seandainya lebih, maka sholatnya tidak sah, ya. Tapi kalau seandainya sampingnya ada jamaah terus sampai lebih daripada 300 zira, tapi itu, ya, shaf terus, ya, itu tidak ada masalah, ya. Naam in shalla fi ulwi darihi bi shalatil imam fil masjid, ya. Qala Syafi'i lam tasih. Kalau seandainya ada orang masjid, tetangga masjid, ya, dia mau sholat di rumahnya di atas, nah, jadi di balkonnya, ya, itu misalkan itu ada rumah, nah, di atasnya ada balkon, di sini qomat itu dengar, ya, dia mau sholat di atas, maka menurut Imam Syafi'i tidak sah sholatnya, ya, menurut Imam Syafi'i, karena dia, ya, jamaahnya, nah, jadi tidak sah jamaahnya. Jadi harus mufaraqah, ya. Kalau tutup sholat ya tidak sah. Lam tasih salatuhu sawa'un kana mutahadiyaini am la. Idzil muhadha 'indal qa'il biha innama tu'tabaru fi ghairi masjid kama mar wa fi ghairi murtafi' min al-ard li'anna dhalika qarar bal fi nahwi satah kama mar. Nah, jadi kalau seandainya sholatnya itu di lotengnya itu tidak sah. Nah, sebagian orang ada yang seperti itu, ya, masjidnya di bawahnya persis, dia sholat Jumat, dia buka pintu di lotengnya, kemudian menggelar sajadah, Allahu Akbar, dia sholat. Nah, itu tidak sah, ya, itu tidak sah, ya. Subhanallah, orang di masjid, di tonggonya masjid tinggal turun, ya.
Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah, artinya tidak sempurna ya. Tidak sah tetangga masjid sholat kecuali sholatnya itu di masjid. Maksud tidak sah di sini apa? Tidak sempurna. La sholatal kamilah ya. Jadi bukan tidak sah. Ya, kalau misalkan dikatakan tidak sah repot ya. Kadang kalau misalkan ada ketiduran atau apa harus datang ya. Tapi la sholata kamilah ya, tidak sah sempurnanya bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Dan dikatakan tetangga bagaimana? 40 rumah. Timur, barat, selatan, utara itu 40 itu masih dikatakan apa? Tetangga masjid. Jadi sempurnanya bagi laki-laki ya, bagi laki-laki untuk sholatnya di masjid. Wa yuqra irtifa' ahadima 'alal akhar li ghairi hajah. Kemudian juga di mazhab Syafi'i dimakruhkan seseorang itu ya sholatnya imamnya misalkan di bawah, kita di atas sedikit ya, atau ya di atasnya lagi. Kalau seandainya tanpa hajat ya, kalau seandainya tanpa hajat itu termasuk yang dimakruhkan. Jadi yang bagusnya apa? Ya imam sama makmum itu berada di satu lantai atau satu sejajar. Kecuali kalau ada hajat ya, seperti sekarang mungkin tidak bisa, maka dinaikkan ke atas ya. Sebagian masjid kan tidak mungkin diperlebar, jadi akhirnya dikeataskan, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya seorang itu mau sholat, maka lebih baik berada di satu lantai ya. Wa syartur rabi' fi niyatul qudwah awil jamaah falau taba'a bila niyatin aw ma'asyaki fiha batalat intala intidharuhu ya. Kemudian syarat yang keempat yang menjadikan sholat berjamaah sah itu harus niat berjamaah ya, imaman atau makmuman ya, atau jamaatan ya, secara jamaah. Kalau seandainya seseorang itu mengikuti orang lain tanpa dia itu niat berjamaah, maka sholatnya tidak sah kalau seandainya dia sampai menunggu imamnya ya. Jadi kalau seandainya orang sholat Allahu Akbar, dia imam, tapi kita tidak niat jamaah, Allahu Akbar ya. Dia baca Al-Fatihah selesai, baca surat selesai, imam belum selesai, dia nunggu ya. Kalau nunggunya lama, maka itu membatalkan sholatnya. Jadi harus niatnya apa? Harus niat jamaah. Kalau imam tidak wajib niat jamaah ya. Misalkan imam ya, saya imam di sini Allahu Akbar, saya tidak niat jamaatan ya, saya tidak niat imaman. Bagaimana makmumnya sah atau tidak? Makmumnya tergantung niat makmumnya. Kalau dia niat untuk makmuman sama imam, maka sah sholatnya. Imam sholat sah, sholatnya sah, sholatnya sah, tapi dia tidak terhitung sholat berjamaah. Nah, jadi kita tidak dapat pahala apa? Jamaah. Tapi kalau sholat Jumat wajib niat imaman, karena imam dan makmum itu harus sholat secara berjamaah. Jadi kalau sholat Jumat, imam wajib niat jamaatan atau imamatan, karena sholat Jumat tidak sah kecuali dengan apa? Dengan berjamaah. Tapi kalau misalkan sholat yang lain, ya, imam itu tidak perlu niat jadi imam. Makanya kalau seandainya orang itu sholat Allah Akbar, tiba-tiba ada yang jadi makmum, ya, padahal dia sholatnya niatnya sendiri, yang jadi makmum sah enggak? Sah, tidak ada masalah, karena yang disuruh niat untuk jamaah itu makmum ya. Ketika seorang ngikuti imam, ngikuti seseorang tanpa niat, itu bisa membatalkan sholatnya, karena dia menggantungkan perbuatan sholat dengan orang lain tanpa niat jamaah. Batalat intadharuhu ya, intala urfan intidharuhu lahu liyatabi'uhu fi dzalik ya. Ya, jadi kalau seandainya dianggap wah ini panjang, nah ini bisa membatalkan sholatnya. Tapi kalau misalkan ya, kita pernah misalkan di sebagian masjid itu kita mendapati imamnya batal sholatnya menurut fikih yang kita pahami ya.
maka kita sudah tidak boleh lagi ngikuti imam. Ya, kalau seandainya kita terpaksa ngikuti imam, maka sholat kita batal. Karena kita meyakini imam batal. Dan syaratnya qudwah tidak boleh meyakini imam kita batal. Ya, misalkan kita sholat, ya, sholat Allahu Akbar, imamnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum mengatakan tidak baca bismillah berarti batal sholatnya. Makmum tetap sholat sama imamnya itu. Ya, sah atau tidak? Tidak sah. Ya, masalahnya di mana? Masalahnya karena kamu itu menganggap imam itu batal. Tapi kalau seandainya kita tidak menganggap imam itu batal, dia ngambil pendapat yang lain, atau kita anggap dia baca bismillahnya sir, atau kita anggap pendapat yang lain, kita sholat Allahu Akbar, sah atau tidak? Tidak sah, sah aja, tidak ada masalah. Ya. Jadi yang bermasalah siapa? Si makmum bermasalah kalau seandainya dia menganggap imamnya itu batal. Tapi kalau seandainya kita ngelihat, ya, imam itu batal, ya, misalkan nanti kita bahas ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau seandainya kita yakin misalkan bacaan Fatihahnya tidak benar, nah kita harus mufaraqah itu. Kita tidak bisa apa? Tidak bisa ngikuti imam. Ya, sebagian misalkan ngalamin, ya, sedangkan kita bisa mengucapkan alamin, ya, atau waladhdallin, ya, diganti, atau ha diganti ha, ya, maka itu merubah makna, ya, itu membatalkan sholat. Ya. Kita sebagai makmum maka ada dua pilihan, ya, antara mufaraqah atau, ya, batalkan sholatnya. Ya. Kalau kita lebih baik mufaraqah, ya, kita mufaraqah sholat sendiri. Kalau sholat sendiri tidak boleh ngikuti imam. Ya. Jadi bagaimana? Ya kita sholat sendiri, kita panjangkan sholat kita, jangan kita ngenteni imam. Ya, takutnya nanti geger. Loh ini kok sholatnya dewe, di sholat pertama sholat sendirian, ya, nanti, ya, malah membuat kisruh, ya. Ya, kita lebih baik sholat Allahu Akbar, ya, imam sholat sendiri, kita sholat sendiri, kita panjangkan sholat kita, jangan ngikuti imam. Kalau kita ngikuti imam, ya, misalkan kita sudah selesai at-tahiyat, kita sudah selesai, imamnya suwi, kita ngenteni tanpa niat jamaah, nah ini batal. Ya, jadi lebih baik kita panjangkan sholat kita tidak menggubris si imam. Ya kalau seandainya imam ada kesalahan, ya, misalkan kita ngelihat ada kotoran di belakangnya, ada najis di belakangnya, atau tersingkap daripada auratnya, imamnya tidak sadar, kita harus apa? Niat mufaraqah atau batal, ya, atau batalkan. Falau taba bila niyatin au ma'asyaqi fiha. Jadi kalau seandainya ngikuti imam, ya, tanpa niat atau ragu, tadi niat atau enggak, maka apa? Batal sholatnya kalau seandainya dia itu ngikuti imamnya sampai panjang, ya. Jadi syaratnya adalah kita harus niat apa? Jamaatan atau makmuman. Yang kelima, tuwafiqu nadmu salatihima fa in ikhtalafa ka maktubatin wa qusuf au janazah lam tasih al qudwah. Kemudian syarat yang kelima, aturan sholatnya harus sama, ya, atau kita bisa mengatakan apa? Nazam itu, ya, jadi sholatnya itu sama-sama sujud, ya, sama ruku, ya, sistemnya itu sama, ya, formatnya sama. Kalau formatnya beda, misalkan sholat kusuful qamal, khusuf sama kusuf, itu kan beda. Ada dua rukuk di situ. Satu orang mau sholat gerhana, ya, gerhana matahari atau gerhana bulan. Satu lagi dia mau sholat zuhur misalkan, ya, sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena formatnya berbeda. Satu mau sholat jenazah, satu mau sholat zuhur. Sah atau tidak? Tidak sah, karena sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Sholat zuhur ada rukuk, ada sujud. Berarti formatnya berbeda. Ketika seorang itu sholat, yang sholatnya itu berbeda formatnya, maka apa? Tidak sah jamaahnya, ya. Kecuali kalau seandainya misalkan dia mau jamaah di sholat gerhana, ya, sholat gerhana dia mau sholat zuhur, ya, sholat gerhana di rukuk yang kedua, di rakaat yang kedua,
ya, jadi rukuk terakhir. Kemudian dia mau sholat, ya, berarti apa? Tinggal dia rukuk, sujud, ya, tidak ada ngerubah. Ya, jadi dia sholat zuhur dapat 1 rakaat sama sholat yang gerhana, kemudian dia lanjut lagi, itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena tidak ada yang rusak. Ya, jadi kalau seandainya dia rukuk yang kedua di rakaat yang kedua, jadi sholat gerhana itu ada berapa rukuk? Sholat gerhana ada berapa rukuk? Ada 4 rukuk. Di 1 rakaat rukuknya dua kali. Ya, ini di rakaat yang kedua, di rukuk yang kedua, jadi rukuk yang keempat. Ya, kita sholat zuhur ngikut Allahu Akbar. Ya, kita sholat, kemudian imamnya rukuk di rukuk yang kedua, kemudian i'tidal sujud, ya seperti biasa, salam. Kita sholat zuhur, kemudian kita naik. Nah, itu kan format sholat kita itu tidak cacat. Nah, kalau itu tidak ada masalah. Tapi kalau sholat jenazah, ya, orang mau sholat jenazah Allahu Akbar, kita di belakangnya sholat asar Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar, kita mau rukuk ya, Allahu Akbar, kita sami Allah liman hamidah, Assalamualaikum. Nah, ini formatnya itu berubah. Jadi kalau seandainya formatnya sama, itu tidak ada masalah. Misalkan sholat zuhur sama sholat qadha zuhur, sholat zuhur sama sholat ba'diyah, atau ba'diyah sama sholat zuhur, sama-sama dua rakaat. Tinggal nanti kalau misalkan sisa, ya seperti seorang masbuk. Ya, masbuk itu dia datang dapat 1 rakaat, ya tinggal naik. Tapi kalau seandainya formatnya berbeda, maka tidak boleh berjamaah. Atau juga kalau seandainya seorang itu sholat qashar, ya, sholat qashar, maka dia tidak boleh sholat sama mutim, ya, orang yang 4 rakaat. Kita mau sholat qashar, ya, kita musafir, ada orang yang mau sholat 4 rakaat, boleh tidak jamaah? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini 2 rakaat, imamnya 4 rakaat. Nah, ketika itu tidak sah. Jadi bagaimana? Yang qashar yang jadi imam. Ya, yang qashar yang jadi imam. Jadi kalau misalkan kita mau sholat qashar, ada teman kita, ya, mau sholat 4 rakaat, ya kita izin, mohon maaf saya izin jadi imam karena saya mau qashar. Kita kalau sholat qashar 2 rakaat, kita salam, teman kita itu makmum lanjutkan seperti biasa. Tapi kalau dibalik, ya tidak bisa, karena juga termasuk syarat sahnya qashar itu tidak beriktidak atau tidak berjamaah dengan apa? Dengan orang yang sholat sempurna. Ya. Jadi kita tinggal ngelihat format sholatnya. Kalau format sholatnya sama, itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang berbeda, maka apa? Itu bisa membatalkan sholatnya atau tidak sah qudwahnya, tidak sah apa? Jamaahnya. Wa yasihu dhuhur khalfal asar, ya. Kalau begitu, kalau formatnya sama, maka zuhur, salat qadha zuhur di belakang salat asar. Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena sama-sama 4 rakaat, formatnya itu sama. Wal maghrib, ya, atau salat maghrib tidak ada masalah. Wal qadha, salat maghrib nanti pas dia salat salam 3 rakaat kita naik, ya. Wal qadha khalfa ada wa aqsu, atau orang yang salat qadha di belakang salat ada, atau sebaliknya imamnya qadha makmumnya ada, tidak ada masalah karena formatnya sama. Wal fard khalfan nafl wa aqsu, atau fardu di belakang salat sunnah, atau salat sunnah di belakang salat fardu, itu tidak ada masalah, ya. Misalkan salat tarawih, ya, imam sholat niatnya sholat sunnah, makmum niatnya nadar, ya. Saya nadar sholat tarawih 2 rakaat karena Allah. Berarti apa? Sholat tarawihnya jadi apa? Wajib. Nadar, dia usolli fardha, ya, tarawih nadran lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Imamnya sholat tarawihnya sunnah, dia sholat tarawihnya fardu. Sah atau tidak? Sah. Nah, karena tidak ada masalah, fardu, sunnah, ya, ada, qadha, itu tidak ada masalah. Yang cuma diperhatikan apa? Format sholatnya,
Ya, jadi kalau seandainya kita sholat Allahu Akbar ada yang mau di belakang kita, ahlan wa sahlan. Kita tidak usah bingung, kita sholat Allahu Akbar. Ya, kita sholat seperti biasa, salam seperti biasa. Nanti makmum yang lanjutkan, dia misalkan mau nambah, mau tidak nambah, itu tidak ada masalah. Ya, cuma yang perlu diperhatikan kalau seandainya apa? Kalau seandainya mau qashar sholat. Ya, kalau mau qashar atau ya qashar lebih baik jangan sholat di belakang orang yang mutim, ya, orang yang sempurna sholatnya. Nah, ada pertanyaan di sini? Oke. Sholat Pak dia. Nah, ya, misalkan kita sholat maghribnya, nah, tidak ada masalah itu. Misalkan kita masbuk, ya, kita masbuk, jamaah sudah selesai, ya, kemudian tersisa ada orang-orang yang sholat sunnah, kita langsung Allahu Akbar. Kita sholat maghribnya ya, di belakang orang yang sholat sunnah, dan itu tidak ada masalah. Yang penting sholat kita itu secara berjamaah. Jadi kalau seandainya kita sholat ada yang nepuk, kita tidak usah ngasih tanda ini kita mau sholat sunnah, tidak ada masalah itu. Jadi kita Allahu Akbar, kita lanjut seperti biasa. Sholat Pak dia Allahu Akbar, duduk 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang makmumnya tadi nanti tinggal naik satu rakaat. Ya, karena nazam format sholatnya tidak berbeda. Itu berarti contohnya apa? Sholat fardu di belakang sholat sunnah. Itu tidak ada masalah. Atau qadha sama ada tidak ada masalah. Oke. Oke. Nah, beda. Nah, semakin banyak jamaahnya, semakin banyak fadilahnya. Ya, jadi sholat jamaah di masjid 3 shaf sama sholat di rumah jamaah be istri tok. Nah, pahalanya beda. Ya, semakin besar atau semakin banyak jamaahnya, maka itu semakin besar pahalanya. Ya. Tapi bukan berarti kita wah ya sudah kita sholatnya di masjid yang besar weh. Ya, enggak. Kalau seandainya di masjid kita ya sedikit, di masjid sana banyak. Tapi kalau seandainya warga sini pada ke sana, masjidnya sini sepi. Nah, afdal di masjidnya sendiri. Ya, jadi kalau seandainya kita keluar daripada masjid atau masjidnya kampung sidik, ya sholatnya cuma 3 orang, ya. Tapi kalau seandainya kita pergi malah tidak ada jamaahnya, afdal di situ. Afdal kita menghidupkan masjid dekat kita. Tapi ketika semakin banyak jamaahnya maka itu semakin afdal. Makanya guru kita kalau dapati ada rombongan banyak, ya, misalkan seorang yang alim datang terlambat kemudian dia mau sholat terus jamaahnya yang hadir banyak, maka kita ngulangi lagi sholat kita. Ya ada sholat agar apa? Dapat pahala jamaahnya sama rombongan yang banyak itu. Jadi kalau misalkan ada acara besar, ada ini, kita sholat di situ dia lebih afdal. Tapi kalau sholat sunnah di fardu di belakang sunnah di belakang fardu itu tidak ada kaitannya. Kaitannya dengan apa? Jumlah banyaknya jamaah yang dapatkan pahala. Oke. Nah, tujuan ke Jumat itu adalah bukannya untuk meninggalkan masjidnya itu, tapi adalah untuk talabul ilmi. Nah, ada masalah. Nah, ya, ada masalah ketika seorang itu menuntut ilmu, ya bagus ya dia pergi ke sini misalkan dari masjid yang lain, maka itu tidak ada masalah karena menuntut ilmu termasuk yang wajib. Ya, menuntut ilmu talabul ilmi wajib. Ya, jadi kalau seandainya dan masjidnya tetap terlaksana jamaahnya, ya, tidak ada masalah itu. Yang permasalahannya itu kalau seandainya masjidnya mandek, misalkan jenengan imam, kalau jenengan pergi masjidnya nggak ada imamnya,
tidak ada yang berani imam, masjidnya tutup. Nah itu berarti lebih baik di jenengan sholat di masjidnya, habis itu baru ke sini. Ya, nanti isya balik lagi, itu seperti itu. Tapi kalau seandainya berjalan, ya tidak ada masalah. Misalkan kita datang ke kajian, ya masjid ini ada kajian kita datang, nah, itu tidak ada masalah. Oke, monggo. Niat sholat jamaah takhir itu waktunya itu di sholat apa? Niat takhir itu niatnya di maghrib sampai isya 6. Harus syaratnya jamak takhir itu harus niat di awal waktu, di waktu awal maksudnya. Jadi kalau misalkan maghrib sama isya, maka kita harus niat mentakhirkan maghrib ke isya di waktu maghrib, di waktu awal. Kalau misalkan zuhur ke asar, berarti kita harus apa? Niat di waktu zuhur. Jadi tidak boleh seseorang itu meninggalkan sholat ya, tanpa niat takhir, itu tidak boleh. Jadi misalkan zuhur, kita sholat zuhur, kita santai-santai, tidak niat untuk mengakhirkan, ya berarti apa? Dosa. Jadi kalau ditakhirkan, loh, saya tetap sholatnya kan di asar, ya jatuhnya qadha, ya, dengan dosa karena tidak niat. Kalau jamak takdim harus niat di sholat, ya. Jadi tidak harus siapa? Di takbiratul ihram, tapi di tengah-tengah sholat dia boleh untuk niat untuk jamak, ya saya niat untuk jamak takdim asar ke zuhur di tengah-tengah sholat, ya di sholat yang pertama, ya setelah alam baru lanjut sholat asar. Tapi kalau takhir harus niat syaratnya itu ya. Kalau enggak itu berarti enggak bisa takhir. Kalau enggak bisa takhir berarti qadha, satunya qadha. Intinya seorang itu tidak boleh tidak sholat di waktu sholat. Ya, jadi meskipun ada udurnya, Beb, saya punya baju najis, tidak ada air, tidak ada tayamum. Nah, bagaimana? Sholat toh. Sholat toh nanti di qadha. Karena tidak boleh kita itu membiarkan waktu sholat berlalu tanpa kita itu sholat sama sekali. Jadi kalau seandainya ada udzur, kita bisa takhir, kita niat takhir di waktu yang pertama, di waktu zuhur atau di waktu maghrib. Ya, saya niat takhir maghrib ke isya, itu sudah cukup. Ya, di dalam hati kita niat untuk mengakhirkan sholat maghrib ke isya atau mengakhirkan zuhur ke asar, itu sudah cukup. Itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau tanpa niat ya jatuhnya qadha. Nah, perjalanan mobil. Kalau seandainya ini jadi apa? Jadi tolak ukur. Kalau seandainya seseorang itu di setiap waktu itu dia masih musafir. Ya, di waktu pertama sama waktu kedua musafir. Kita berangkat misalkan jam 10. Waktu pertama, waktu kedua musafir. Berarti mana yang lebih afdal? Takhir. Ya, karena zuhur sama asar masih musafir, takhir ke asar, sholat asar. Tapi kalau seandainya enggak, nanti di waktu di waktu asar sudah habis musafirnya, takdim. Ya. Tapi kalau misalkan perjalanan ini, kita perjalanan ke Jakarta kan jauh, misalkan zuhur, asar, maghrib, isya itu semuanya masih masih dalam perjalanan. Berarti kita berangkat, zuhurnya ditakhir ke asar, sholat asar. Isya kita sudah sampai Jakarta, berarti afdalnya mana? Maghribnya ditakdim, ya maghrib sama isya. Nanti isya sudah sampai Jakarta, sudah selesai kita, sudah tidak ada tanggungan sholat lagi. Ya jadi tidak ada waduh capek kan biasanya kalau sudah sampai Jakarta ya kita sudah tinggal leyeh. Makanya tinggal dilihat. Ya, kita waktu sholat, kalau waktu sholat pertama sama kedua sama-sama musafir, maka lebih baik di takhir. Tapi kalau diantaranya di sholat yang pertama itu dia musafir, sholat yang kedua dia sudah sampai, maka itu ditakdim. Nah, ditakdim. Jadi tinggal dilihat itu.
Jadi kalau misalkan perjalanan, ya, kadang ada orang yang perjalanan waktu sudah sampai zuhur, ayo sholat sih ke masjid sih. Ya. Padahal kalau di dalam musafir ada keringanan. Karena kita misalkan musafir kan kita senengnya lebih cepat sampai ya. Ya, wis sedang sampai, sedang istirahat. Ya. Jadi ndak zuhur ke masjid, asar sholat lagi, maghrib sholat lagi, isya sholat lagi. Itu berat. Makanya kalau musafir dikasih keringanan sama Allah Subhanahu wa taala bisa untuk diakhirkan. Jadi sholatnya di akhir. Bahkan kalau seandainya kita sholatnya asarnya zuhur ke asar itu ditakhir, ya, maghrib sama isyaknya itu ditakdim, kita cuma punya waktu cukup singkat untuk melaksanakan sholat. Ya, asarnya diakhirkan ya sama zuhur, kemudian nunggu maghribnya ditakdim sama isya. Cuma sedikit sekali. Jadi kalau seandainya Beb saya musafir tidak bisa sholat, nah, siapa yang bilang kata tidak bisa sholat? Sedangkan sholat mepet asar sama maghrib, asar sama zuhur pepetkan di waktu asar, nunggu maghrib sama isya ditakdim. Wes, kamu cuma butuh waktu tidak sampai 1 jam untuk semuanya itu. Ya. Jadi kalau misalnya musafir ya tidak ada uzur ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih keringanan yang luar biasa. Jadi harus niat. Jadi intinya seorang tidak boleh meninggalkan atau meninggalkan waktu sholat tanpa sholat sama sekali. Ya, meskipun sakit, meskipun ini, kalau sakit nanti bisa dijamak. Ya, kalau misalkan musafir dia bisa takhir, bisa ditakdim. Kalau misalkan tidak ada air dia bisa tayamum. Kalau tidak ada air, tidak ada tayamum, tidak ada ini ya sholat ya untuk menghormati waktu. Nanti diqadha. Ada lagi? Oke. Oh. Masalah musafir ketika Nah. kita naik kereta niat kita itu Nah, kalau musafir dia bisa sholat di kereta. Sholat kereta. Tapi kalau sholat Jumat, sebagian ulama mengharamkan musafir di hari Jumat setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar, ya maka tidak diperkenankan kecuali dia bisa sholat Jumat di jalan. Ya, kalau di kereta tidak bisa sholat Jumat. Ya. Jadi kalau seandainya dengan bisa untuk mengakhirkan setelah Jumatan, itu lebih bagus musafirnya setelah Jumatan. Tapi kalau misalkan kita anggap bukan di hari Jumat, kita berangkat dari jam 8 pagi, zuhur sama asar kan di kereta, maka kita bisa apa? Kita bisa takhir. Nah di kereta itu sekarang biasanya ada musola, ya ada musola. Kalau misalkan kita sholat berdiri dan kiblatnya itu ada, ya kita keretanya itu menghadap ke kiblat terus selama sholat, itu sah sholat kita. Ya. Jadi bagaimana? Saya dulu waktu di kereta saya coba pakai kompas itu, kompas. Ya. Nah, sholat itu yang di madhab Syafi'i kita cukup menghadap arah kiblat, bukan harus pas kiblat. Ya, jadi perhatikan. Kita misalkan sholat di sini. Kita misalkan saya kiblatnya ke sana, kita agak sholat ke sini itu masih sah, agak ke kiri sedikit itu masih sah, lurus sah. Yang tidak boleh apa? Ke sana ini sudah tidak sah. Ini berarti bukan menghadap arah kiblat. Ke sana tidak sah. Tapi kalau selama masih miring ke sana, miring ke kanan, lurus, miring sedikit sini, itu masih sah. Jadi kalau seandainya kita pakai kompas, kalau perjalanan ada di masa-masa itu ya kompasnya cuma gini, sedikit gini. Nah kita sholat Allahu Akbar, ya itu kalau kita sholatnya berdiri dengan wudhunya, ya itu sah, itu tidak perlu qadha. Kita anggap misalkan keretanya tidak ada musolanya, ya kita sholat duduk, Allahu Akbar, ya takhir juga bisa, ya, takdim juga bisa, kita sholat duduk, nanti diqadha lagi karena kita sholatnya tidak sempurna. Tapi kalau Jumat sebelum fajar kita sudah keluar, ya, jadi jenengan kalau misalkan ada acara Jumat, ya, kemisnya sudah keluar. Kalau kereta repot ya. Kalau yang paling enak ya mobil pribadi atau dicari waktunya yang pas. Kalau dari Solo biasanya naik bis ya, jam 5 berangkat itu nanti turun
maghribnya ditakhir ke isya, waktu lagi makan itu kita sholat maghrib sama isya, habis itu sampainya subuh. Sebelum subuh sekarang sudah sampai. Kalau dulu kalau sebelum subuh ya kita sholat subuh, ya sholat di bis. Ya, kalau misalkan kita tidak bisa berhentikan, tapi kalau bisa berhentikan bisnya bagus. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah min at-taqabbal tanfusum ila rasulina ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عما ومن عمر هذا المسجد وقد الله في مستقنا له الله يغفرهم ويحرم أجدنا وأنفعنا بأبصارهم وأننا ولهم في الدين دون آخرة وأن الله يفتح علينا فتوى عليهم فقينا في الدين الذين يقولون صلاة جمع شامل من المرء إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط وعلينا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الحمد لله رب العالمين.